Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang unsur-unsur komunikasi. Perkenalkan, nama saya Tri Dwi Nanda Nursalihah dan Nama saya Niko Jonathan. Nama saya Daniel Frandi. Nama saya Imade Arimbawa. Baik, materi pertama yaitu tentang komunikator. Apa sih komunikator itu? Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Untuk menjadi komunikator yang baik, diperlukan syarat-syarat, yaitu yang pertama, seorang komunikator perlu menyusun dengan baik isi pesan yang akan disampaikan, sehingga pesan tersebut mudah dimengerti oleh pihak penerima. Yang kedua yaitu komunikator yang baik harus mengetahui mana media yang tepat untuk mengirimkan pesan kepada penerima, dan harus tahu bagaimana cara mengantisipasi gangguan-gangguan yang muncul pada saat proses pengiriman pesan tersebut. Yang terakhir yaitu komunikator harus bertanggung jawab memberikan tanggapan terhadap umpan balik atau feedback yang disampaikan oleh pihak penerima atau receiver. ini saya akan mempresentasikan tentang gaya komunikator. Gaya komunikator adalah cara seseorang berinteraksi dengan cara verbali dan paraverbali untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Macam-macam gaya komunikator. Yang pertama, komunikator yang membangun, mau mendengarkan pendapat orang lain, mau bekerja sama atau memperbincangkan sehingga timbul saling pengertian, tidak mendominir situasi, mendapat orang banyak lebih baik dari pendapat seseorang saja. Yang kedua, komunikator yang mengendalikan, pendapatnya merupakan hal yang paling baik atau tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, hanya suka berkomunikasi satu arah saja. Yang ketiga, komunikator yang melepaskan diri, lebih banyak menerima dari lawan komunikasinya, rendah diri, suka mendengar pendapat orang lain, tapi tidak ditanggapi sungguh-sungguh. Yang keempat, komunikasi yang menarik diri, pesimis, suka menghindar, dan lebih sering diam. Unsur yang selanjutnya yaitu pesan. Nah, di mana pesan ini merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi. Pesan di sini merupakan suatu komponen dalam proses komunikasi yang dapat berupa simbol verbal maupun non-verbal yang mewakili perasaan, gagasan ataupun ide, nilai yang disampaikan oleh komunikator kepada orang lain. Nah, pesan di sini dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara. Kemudian, berdasarkan cara penyampaiannya, jenis-jenis pesan dibedakan menjadi dua, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Nah, pesan verbal di sini yaitu pesan yang disampaikan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami berdasarkan pendengaran si komunikan. Yang kedua yaitu pesan non-verbal, di mana pesan ini disampaikan tidak menggunakan kata-kata secara langsung, namun dapat dipahami melalui gerak-gerik, tingkah laku, mimik wajah, ataupun ekspresi muka dari pengirim pesan itu sendiri. Nah, biasanya pesan non-verbal ini disebut sebagai bahasa isyarat, atau gesture, atau bahasa diam, atau silent language. Menurut Awewi Jaja dan M. Arisik Wahab, bentuk pesan itu sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu informatif, persuasif, dan koersif. Di mana informatif sendiri yaitu pesan berupa keterangan fakta-fakta, data yang kemudian komunikan akan menarik sebuah kesimpulan. Yang kedua yaitu persuasif. Nah, persuasif sendiri yaitu pesan yang berupa bujukan kepada komunikan agar mau merubah situasi atau kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu kohersif. Nah, kohersif sini pesan yang berupa paksaan dengan melibatkan sanksi-sanksi tertentu. Nah, seringkali pesan kohersif ini pesan yang tidak disenangi oleh banyakkan orang karena digunakan dalam keadaan memaksa dan dengan sanksi-sanksi. Baik, saya lanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai syarat pesan yang baik. Syarat pesan yang baik yang pertama adalah dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini si pemberi pesan atau informasi ini harus menyampaikan informasi atau pesan sesuai dengan kebutuhan kepada si komunikan.
Jadi jangan sampai pesan itu dikurangi atau bersifat berlebihan seperti itu. Nah, yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi di sini maksudnya pemberi pesan itu harus menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh banyak orang. Jadi jangan sampai bahasanya itu rumit atau hanya bisa dimengerti oleh segelintir orang saja. Dan syarat yang ketiga ialah pesan harus menarik dan menimbulkan kepuasan. Jadi maksudnya di sini adalah pesan yang diberikan itu harus bisa membuat rasa penasaran si komunikan ini terpenuhi. Jadi pesan-pesan itu harus mengandung informasi yang dibutuhkan oleh si komunikan. Dan syarat yang keempat adalah umum. Jadi pesan ini harus bersifat umum. Jangan sampai hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengerti pesan yang akan diberikan. Dan yang kelima adalah jelas dan gamblang. Maksudnya di sini adalah pesan jangan sampai membuat orang itu semakin bingung. Nah, jadi di sini ini pesan itu harus disampaikan seterbuka-terbukanya dan harus mampu memberikan fakta-fakta atau informasi yang dibutuhkan oleh si komunikan. Dan yang terakhir adalah bersifat positif. Jadi maksudnya bersifat positif di sini adalah pesan itu harus membangun dan bisa membuat orang lain itu semakin tahu apa yang seharusnya mereka perlu tahu. Seperti itu. Baik, lanjut ke materi hambatan mengirim pesan. Hambatan dalam mengirim pesan yang pertama adalah bahasa. Nah, jadi di sini terkadang itu pesan mengandung sebuah istilah yang tidak banyak orang yang tahu. Nah, tugas kita di sini harus menghilangkan hambatan ini, yaitu berupa bahasa. Nah, jadi penggunaan istilah yang mungkin sulit dimengerti itu kita harus bisa menginterpretasi ulang sehingga bisa dimengerti oleh banyak orang. Nah, itu hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua adalah hambatan teknis, noise factor. Nah, ini biasanya hambatan semisal si komunikator ingin menyampaikan pesan atau informasi. Nah, di situ ada suatu keributan atau suara bising yang menyebabkan si komunikan ini tidak menerima informasi secara utuh. Nah, itu merupakan salah satu hambatan juga dalam mengirim pesan. Dan hambatan yang terakhir adalah hambatan bola salju atau snowball effect. Nah, jadi di sini maksudnya adalah pesan yang disampaikan itu membesar sampai jauh. Artinya, makna yang seharusnya seperti ini itu disalahartikan atau diinterpretasikan sendiri berdasarkan selera orang-orang yang mendengarnya. Nah, sehingga hal yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan itu jadi tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Sekian Presentasi Dari Kami Apabila ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like video kami. Dan saksikan kami di video yang selanjutnya. Terima kasih. dadah.